Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uras, maju-ajua, Yahuwu. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta Wakil Gubernur dan seluruh gubernur dari seluruh provinsi yang hadir, beserta seluruh jajaran Forkompinda Sumatera Utara, yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara dan seluruh bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia, yang saya hormati Kepala BKKBN dan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sekarang ini semua negara tidak berada pada posisi yang aman-aman saja. Hati-hati mengenai ini. Kita telah 2,5 tahun menghadapi tantangan berat yang namanya pandemi COVID. Dan sampai saat ini belum rampung. Belum selesai. Negara-negara lain masih tinggi COVID-nya. Kita alhamdulillah, meskipun masih berada pada posisi yang rendah, inilah tugas kita semuanya untuk mengendalikan. Tetap harus waspada, jangan sampai naik lagi. Karena kalau COVID-nya bisa kita kendalikan, pemulihan ekonomi ini lebih mudah. Sekarang tambah sulit karena ditambah satu masalah besar, yaitu perang di Ukraina. Hati-hati mengenai perang Ukraina, karena ini menyangkut pangan dan energi, pangan, minyak, dan gas, yang akan mempengaruhi semua negara di dunia. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya hanya $60. $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat. Hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Di Jerman, di Singapura, 31.000. Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta
barel minyak dari luar. Masih impor. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Nggak, supaya kita semua ngerti masalah ini. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Internasional sudah naik 5 kali, naiknya 5 kali. Padahal gas kita impor juga gede banget. Sekarang pindah yang ada urusannya dengan Harganas, yaitu pangan. Pangan juga sama, naik, seluruh dunia naik. Ada yang naiknya sudah 30%, ada yang naiknya sudah 50%. Untungnya kita ini alhamdulillah, rakyat kita, utamanya petani, masih berproduksi beras, dan sampai saat ini harganya belum naik, moga-moga tidak naik. Karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Tapi hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya, utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati. Yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu. Rusia, Ukraina, Belarusia, semua ada di situ. Di Ukraina saja ada stok gandum. Waktu saya ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelensky, berapa stok yang ada di Ukraina? 22 juta ton. Stok nggak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini 55 juta ton, artinya stoknya sudah 77 juta ton. Di Rusia sendiri, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok di Rusia? 130 juta ton. Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia. Dan sekarang ini sudah mulai, karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, nggak bisa keluar dari Rusia, di Afrika dan beberapa negara di Asia sudah mulai yang namanya kekurangan pangan akut. Sudah mulai yang namanya kelaparan. Bayangkan, kita ini harus betul-betul bersyukur bahwa negara kita diberikan pangan yang harganya beras utamanya tidak naik. Harus kita syukuri betul. Kalau Bapak Ibu keluar, harga pangannya karena ketergantungan pada gandum sudah naik 30, naik 50%. Mau Bapak Ibu semuanya harga naik? Ada yang mau coba ngacung yang harga pangan seneng naik? Tunjuk jari. Maju ke depan saya beri sepeda. Silakan maju ke depan. Pak, saya pengen harga pangan naik. Saya beri sepeda, enggak apa-apa. Ayo maju, silakan Bu. Maju sini yang pengen harganya naik. Enggak ada. Enggak ada. Oleh sebab itu yang namanya kemandirian pangan itu penting. Saya mengajak kepada seluruh bupati, utamanya wali kota, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sekecil apapun untuk menanam.
untuk berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Penting, jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak kita. Karena kita nanam dimanapun itu tumbuh dan bisa kita panen. Penting sekali. Karena anak-anak kita di hari ini adalah penentu wajah masa depan Indonesia. Kalau anak-anak kita pinter, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, sudah. Nanti ke depan bersaing dengan negara-negara ini akan sangat kesulitan kita. Ini yang selalu saya ingatkan, oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Saya masuk di 2014 angka stunting 37%. 37%. Hari ini di 2021 angka terakhir di 24,4%. Penurunannya sangat drastis sekali. Tapi target kita di 2024 harus mencapai 14%. Setuju? Setuju? Kurang semangat ini berarti ragu-ragu. 2024 angka stunting kita di angka 14%. Setuju? Pendamping keluarga ada? Tunjuk jari. Pendamping. Ya, silakan maju pendamping sini, satu. Satu saja, yang merah. Semangat tadi saya lihat. Ada yang berkaitan dengan percepatan, tim percepatan penurunan stunting, yang anggotanya, bukan ketuanya. Silakan, mana ada yang masuk dalam tim percepatan penurunan angka stunting? Ini pendamping di lapangan, silakan. Ada? Ya, maju, silakan. Satu. Balik bendera. Silakan Bu, silakan. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29 ini, saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas. Betul-betul harus kita siapkan. Kenalkan Bu, dikenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Lydia Roza, TPK dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bu siapa tadi? Ibu? Namanya? Lydia Roza, Pak. Lydia Roza. Lydia. Iya, Roza. Bu Lydia dari? Pasaman, Kabupaten Pasaman. Ya. Bu Lydia dari Pasaman. Apa sih yang dilakukan di lapangan dalam mendampingi? TPK terdiri dari kami 3, bidan desa, kader PKK, dan kader KB. Iya, terus ngapain? Ngomongin apa ke rakyat itu? Kepada, kalau makan harus pakai telur, harus makan harus ikan atau gitu atau gimana? Kepada ibu hamil, jatin, dan pasca salin, Pak. Kepada ibu hamil. Kepada
Catin, calon pengantin, calon pengantin, dan kepada Ibu pasca bersalin. Ibu pasca bersalin, apa yang disampaikan pada mereka? Kepada Catin itu untuk sebelum menikah harus siap dulu gizinya, umurnya untuk nikah 19 tahun, baru boleh menikah menurut undang-undang pernikahan. Ngeceknya gimana? Sama Pak? Ngeceknya gimana? MOU Calon dengan pengantin. KUA. Oh, boleh nikah karena Di bimbingan konseling ber-MOU dengan Kemenak, Pak. oh, tapi ngeceknya gimana? Oh, ini ibu-ibu ini sudah bergizi, boleh nikah misalnya gitu. Gimana ngeceknya? Dicek. Ada aplikasi LC-Mil. Ada Aplikasi aplikasinya. LC-Mil namanya. Oh, Aplikasi elektronik siap nikah, siap hamil. Itu di Pasaman. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, oke, bagus. Yeah. Kalau yang untuk tadi yang untuk, kalau yang ibu-ibu hamil, apa yang disampaikan pada mereka? Itu tugas bidan desanya, Pak. Tugas nanti. bidan desa. Iya, Ya, berdampingan. apa, bidannya ngomongin apa pada mereka biasanya? Mengukur lila namanya, Pak, lingkaran lengan atas, gizi untuk menentukan gizinya. Nanti kemudian ukuran umur kandungan usia kehamilannya, apakah sesuai dengan besarnya, Pak, kandungannya. Apakah sesuai, nanti bisa kalau dia kurang beratnya berarti risiko stunting nanti anaknya, Pak. Jadi dicegah dengan pemberian gizi. Dicegah dengan pemberian gizi. Ya. Yang memberikan gizi itu siapa? Kader PKK, bidan juga, Pak. Kemudian Duitnya dari mana? Dari Pemda? PMT, Pak, ada. Dari? PMT. PMT untuk ibu hamil, PMT dari balita, dari ada. pemerintah PMT ada. dari ibu hamil. PMT untuk ibu hamil dan PMT iya, untuk balita. ibu Iya. hamil. Oh, Iya, Pak, siap, ada. Pak. Ada, Pak. Oke, berarti nggak ada masalah untuk anggaran. Kurang, Pak. Kurang. Oke. Ya, terima kasih Bu Lydia. Jadi, ibu-ibu ini boleh mempunyai anak 1, boleh? Anak 2, boleh? Anak 3, boleh? Tiga enggak boleh? Boleh atau enggak boleh 3? Boleh? Benar, boleh. Tapi jaraknya diatur. Lebih dari 3 tahun. Harus lebih dari 3 tahun, jangan tiap tahun punya anak. Lebih dari 3 tahun diatur. Sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh mempunyai anak lagi. Dan yang paling penting, ya, menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM generasi penerus yang berkualitas. Silakan. Terima kasih Bu Lydia. Silakan. Baik, Pak. Bunga Sebentar Bu. Sebentar, sini dulu. Kenalkan Bu. Baik, Pak. Bunga Melati si Bunga Raya dipeti oleh si anak Dara. Deni Andayuni itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Diulang Bu. Diulang. Bunga Melati si Bunga Raya dipeti oleh si anak Dara. Deni Andayuni itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Diulang Bu, diulang. Bung, kalau 3 kali. Namanya tadi siapa? Deni Andayuni, Pak. Deni Andayuni. Oh, Bu Deni ya, silakan. Jadi apa? Saya dari Satgas Stunting Sumatera. Satgas Stunting ya. Apa yang dilakukan sih? Ya, Oleh jadi Satgas itu apa? Di kami- lapangan itu apa? Ngapain? dari Satgas Stunting kami mendorong pemerintah untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, terutama di Provinsi Sumatera Utara untuk pada 2024 mencapai 14%. Pak. Bisa. Insya Allah bisa, tadi berkat dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota kami yang sangat peduli, dan memang saya apresiasi karena pemerintah Kota Medan juga sudah menganggarkan dana yang lebih untuk penanganan stunting terutama di Kota Medan.
Sekarang berapa sih persentasenya? Kalau Stuntingnya berapa di Sumut? Di Sumatera Utara itu ada 25,8 Pak. 25,8 ya. Dan di Kota Medan ada 19,9%. Jadi harus berarti bisa. turun untuk ke 14%, Iya. gampang atau enggak gampang? Dengan segala usaha, insya Allah kalau kita berniat baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberkati Pak. Oke, ya. Jadi Bu punya keyakinan ya bahwa 14% bisa dicapai ya? Siap Pak. Ya nanti saya beri sepeda. 9 ya Pak, karena anggota Kalau bisa 14%. Siap Pak. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dia, terima kasih. Ini tolong dicatat Bu, catat namanya silakan namanya dicatat, nama dan alamat dicatat dulu. Ini saya kirimi sepeda. Ada yang masih mau maju? Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, secara khusus saya mengajak seluruh keluarga di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, untuk sekali lagi memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam dan beternak. Jangan sampai ada lahan kosong, gunakan untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan asupan gizi anak-anak kita. Ini penting, saya ulang-ulang terus. Selain itu, jaga kesehatan lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga. Ini juga penting. Dan saya yakin jika seluruh keluarga dan masyarakat kita bergerak, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, akan cepat membuahkan hasil. Saya senang tadi Bu Deni menyampaikan optimis di 2024 angka 14% bisa kita capai. Dan terakhir, saya percaya bahwa keluarga adalah pilar kesejahteraan bangsa. Keluarga merupakan ekosistem pertama dan utama dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam membentuk manusia yang sehat, manusia yang bergizi, manusia yang berkualitas. Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29. Terima kasih, majulah keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.